Semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Sinta. Hari ini saya akan membahas modul 8, yakni prosedur 1. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun penjelasan. Nanti boleh dikoreksi langsung dan bisa kita bahas sama-sama. Kemudian video ini akan membahas sesuai dengan PowerPoint yang telah saya siapkan, yakni mengenai pengertian, manfaat, dan definisi prosedur. Kemudian ada penjelasan mengenai jenis prosedur berdasarkan input dan output, jenis parameter prosedur, aturan penulisan, cara pendeklarasian, dan aturan pemanggilan prosedur, serta akan sedikit membahas mengenai variabel lokal dan global. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan guided. Jadi kita mulai aja. Yang pertama adalah pengertian dari prosedur. Jadi prosedur atau yang biasa disebut juga dengan subrutin merupakan modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Efek neto adalah perubahan kondisi awal menjadi kondisi akhir setelah prosedur dijalankan. Jadi prosedur itu seperti subbagian dari program yang memiliki tugas atau fungsinya tersendiri. Jadi misalnya prosedur A itu akan menjalankan tugas A, prosedur B akan menjalankan tugas B, kayak gitu. Dan dia tuh memiliki perubahan. Jadi setelah memanggil prosedur tersebut tuh ada perubahan dari code kalian atau inputannya, kayak gitu. Kemudian apa sih manfaat menggunakan prosedur? Yang pertama itu adalah meningkatkan modularitas program. Apa sih modularitas program itu? Jadi yang dimaksud di sini adalah memudahkan dalam pengorganisasian skrip atau program. Jadi kan kalau misalnya nggak pakai prosedur tuh nanti kalian bakal pusing gitu kalau outputnya udah banyak, udah ribuan atau mungkin ratusan ribu. Nah tuh teman-teman pasti akan bingung. Kayak, wah ini buat apa sih? Ini apa? Ini nyambung dari mana sampai mana? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada prosedur tuh jelas. Oh, misalnya prosedur ini gunanya tuh ini ya. Dah, nanti tasnya cuma itu kayak gitu. Kemudian mempermudah proses debugging program. Nah ini juga udah aku rasain sendiri. Jadi waktu belum pakai prosedur tuh kayak bingung gitu loh. Jadi kayak ini yang error mana sih? Wong errornya di line misalnya di line 12 kok ternyata malah di line 15 kayak gitu. Jadi kayak nggak pasti gitu loh tempatnya di mana. Nah tapi kalau misalnya kita udah pakai prosedur, udah membagi-bagi tas itu ke bagian program yang lebih kecil, otomatis akan mempermudah proses debugging program karena kita mengetahui, oh misalnya prosedur A nih yang salah, otomatis kita bakal cari kesalahan cukup di prosedur A, nggak usah lihat ke prosedur B atau C atau ke main kayak gitu. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengerjaan ketika program dijalankan dalam tim. Nah, untuk kedepannya sendiri, nggak usah muluk-muluk waktu kerja, waktu kalian kuliah pun nanti kalian akan menghadapi tugas kelompok, tugas besar, atau mungkin besok kalian freelance atau mungkin proyekan dengan orang luar. Nah, itu otomatis kan bakal dikerjakan dalam tim atau lebih dari satu orang. Nah, teman-teman juga akan sangat menyadari manfaat dari prosedur ini gitu karena untuk pembagian tugas juga bisa lebih mudah. Selain itu juga untuk pengecekan debugging atau mungkin nanti juga untuk melakukan kolaborasi itu lebih mudah gitu loh ketika teman-teman menggunakan prosedur. Jadi nggak misalnya nih kalian mengerjakan tugas besar. Nah kalau misalnya dibagi-bagi, oh nanti aku yang ngerjain inputnya ya, kamu yang tampil, nanti hitungnya si C kayak gitu. Nah itu akan lebih mudah dan lebih mudah organisasinya, lebih mudah melihatnya dan lebih mudah untuk menyatukannya dalam satu main utama kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah menghindari penulisan kode program yang sama secara berulang kali. Nah, mungkin aja di dalam program itu akan memanggil code yang sama. Misalnya untuk tampil data, mungkin aja bisa ditampilkan 3 kali atau mungkin 4 kali dalam suatu program. Nah, kalau kita menggunakan prosedur, kita cukup manggil nama prosedurnya aja. Jadi sudah hemat berapa line itu kayak gitu. Kemudian definisi dari prosedur. Jadi prosedur itu membutuhkan input dan output. Kemudian input yang standar berasal dari piranti input standar atau standar input device, yakni keyboard. Kemudian output yang standar berasal dari piranti output standar atau standar output device, yaitu monitor. Kedua piranti input output standar ini dijembatani penggunaannya dalam si
oleh library stdio.h. Nah, ini kan teman-teman juga pasti dari awal juga udah pakai. Nah, stdio.h itu merupakan library standar input-output yang memperkenalkan printf untuk output dan scanf untuk inputnya. Nah, kemudian lanjut mengenai jenis prosedur berdasarkan input dan output dari prosedur tersebut. Jadi, untuk berdasarkan input dan outputnya, prosedur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah prosedur naif, yang ini. Kemudian yang kedua adalah prosedur semi-naif, dan yang ketiga adalah prosedur net effect. Nah, untuk prosedur naif, untuk input dan outputnya itu adalah dari standar device. Yang di sini berarti di sini ada keyboard, di sini ada monitor. Otomatis di dalam prosedur ini nggak butuh parameter karena input dan outputnya dari standar device semua. Nih kayak gini ya. Jadi misalnya void prosedur naif, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, itu merupakan prosedur naif atau prosedur tanpa parameter. Kemudian yang kedua, ada prosedur semi naif yang inputnya dari parameter dan outputnya dari standard device. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut aja di contoh guided-nya ya. Kemudian yang ketiga ada prosedur semi naif yang inputnya dari standard device, outputnya dari parameter, dan yang keempat adalah prosedur net effect yang input dan outputnya dari parameter. Nah, kalau misalnya output dari prosedur itu menggunakan parameter, atau mungkin input outputnya itu dari parameter, otomatis nanti di parameter teman-teman bakal dikasih bintang atau pointer. Nah, gunanya bintang itu supaya nilai dari variabel yang teman-teman kasih bintang itu bisa dibawa nilainya keluar dari prosedur. Nah, dan untuk prosedur yang direkomendasikan sendiri adalah yang menghasilkan efek neto atau net effect prosedur. Jadi inputnya tuh dari parameter, outputnya juga dari parameter. Jadi bisa dikira-kira, bisa dipahami kalau misalnya prosedur net effect itu di dalam prosedur itu cuma seperti gimana ya, kayak langsung menghasilkan sesuatu gitu loh. Jadi kita tuh nggak butuh minta inputan, nggak butuh print F juga untuk menampilkan hasilnya. Jadi cuma melakukan sebuah pemrosesan doang gitu loh. Nah, nanti inputnya tuh udah dapat dari parameter, outputnya bakal dikasih di parameter kayak gitu. Jadi nanti yang nampilin outputnya dari prosedur lain atau mungkin dari main kayak gitu. Kemudian untuk parameter prosedur itu kita mengenal 2 jenis. Yang pertama itu parameter formal, yang kedua adalah parameter aktual. Untuk parameter formal itu merupakan variabel-variabel yang terdapat di parameter di deklarasi prosedur. Jadi waktu teman-teman di sini void ini prosedur, int ini parameter formal, nah itu merupakan parameter formal. Sedangkan parameter aktual itu berarti waktu pemanggilan prosedur. Jadi misalnya di dalam main atau mungkin di dalam prosedur lain, nah itu namanya adalah parameter aktual. Kemudian untuk parameter formal dan aktual sendiri itu juga mungkin aja beda gitu. Jadi waktu kita deklarasi namanya variabelnya itu ini parameter formal, nah nanti waktu kita panggil tuh bisa beda namanya. Yang penting tipe datanya tetap sama dan urutannya juga sama dan sesuai dengan konteksnya kayak gitu. Kemudian kita masuk ke bagaimana aturan penulisan prosedur DC. Jadi yang pertama, prosedur itu harus diawali dengan void. Jadi untuk prosedur itu adalah void kalau misalnya nanti fungsi itu adalah tipe datanya. Jadi misalnya integer, int, atau mungkin float, atau mungkin double, dan lain sebagainya. Itu akan dibahas di modul fungsi. Kemudian yang kedua, kita harus memberi nama prosedur sesuai dengan tugasnya. Jadi kayak tasnya tuh apa sih di dalam prosedur itu. Misalnya prosedur void tampil data peserta, otomatis di dalam prosedur tersebut akan menampilkan data dari peserta, misalnya yang ditampilkan apa aja, misalnya nama, umur, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, usahakan untuk nama prosedur yang teman-teman deklarasikan itu sesuai dengan tugasnya dan hanya menjalankan satu tugas saja kalau bisa, diusahakan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah parameter input tidak memerlukan pointer, namun apabila ingin menggunakan parameter output atau input output disertai dengan pointer. Nah, pointer di sini tuh adalah bintang.
Jadi misalnya ini void tambah data, tipe data, bintang, variabel kalian. Nah, ini tuh merupakan pointer. Jadi kalau misalnya ada pointernya, otomatis itu merupakan sebuah parameter output atau mungkin parameter input output. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada bintangnya ini, otomatis perubahan yang terjadi di prosedur tambah data mengenai variabel kalian akan dibawa keluar dari prosedur. Kayak gitu. Jadi apapun perubahannya bakal disimpan dan bisa diparsing keluar dari prosedur kayak gitu. Kemudian yang keempat, isi dari prosedur dibatasi dengan kurung kural buka dan kurung kural tutup. Nah, jadi untuk pendeklarasian di awal lebih baik teman-teman langsung berikan itu kurung kural buka dan kurung kural tutupnya sehingga tidak ada error mengenai kurung kural atau kurung tutup kayak gitu. Kemudian yang terakhir, prosedur yang sudah kalian deklarasikan, pastikan memiliki jumlah dan tipe data parameter yang sama saat pemanggilan prosedur. Nah, ini juga sering salah di sini. Kenapa? Karena misalnya nih, kita waktu deklarasi itu ada 5 variabel misalnya sebagai parameternya. Tapi waktu kita panggil itu cuma ada 4, cuma ada 3, atau mungkin ada 6. Nah, itu salah gitu. Dan teman-teman harus pastikan tipe datanya itu harus sama. Jadi misalnya teman-teman nih, misalnya ini ya, void tabel data, misalnya parameter pertamanya integer, kedua string, ketiga string. Nah, itu waktu pemanggilan juga harus sama. Jadi misalnya ini yang parameter pertama itu harus integer juga, yang kedua itu nanti pakai string, yang ketiga juga string. Nah, ini juga kalau misalnya kebalik, otomatis di bawah nanti di dalam prosedur juga akan terbalik. Jadi teman-teman harus pastikan waktu pemanggilan itu benar dan sesuai dengan tugasnya, gitu. Kemudian, untuk pendeklarasian prosedur di C, aku mengetahui 2 cara dan akan aku share semua. Yang pertama, teman-teman itu mendeklarasikan seluruh nama atau prototipe prosedur di atas main. Jadi di atas itu cuma ada void, terus nama prosedurnya apa, parameternya apa, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, nanti teman-teman tuh deklarasi semua nama prosedurnya tuh di sini, baru nanti di bawahnya teman-teman deklarasikan isi dari prosedur tersebut beserta prototipenya. Nah, sesungguhnya aku lebih rekomen yang ini karena kedepannya mungkin teman-teman sebenarnya sudah bisa nerapin juga sekarang, atau mungkin besok di tugas besar, atau mungkin di mata kuliah surdat, teman-teman akan mecah file menjadi 3 bagian. Yang pertama tuh header, yang kedua source, yang ketiga itu main. Nah, header itu nanti isinya ya type def, terus nama-nama prototipe dari prosedur atau nama-nama prototipe dari fungsi. Kemudian nanti source itu isinya isi prosedur dan fungsinya. Kemudian untuk main ya main int main atau void mainnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari awal teman-teman udah ngebiasain modelnya seperti ini, nanti akan lebih mudah untuk pisahin filenya karena ini ke atas nanti kopas masukin header, ini ke bawah masukin source. Dah selesai. Nah, kemudian untuk yang cara pendeklarasian yang kedua, ini sebenarnya lebih simpel karena teman-teman cukup mendeklarasikan prosedurnya tuh di atas main, udah gitu aja gitu. Ini lebih simpel, tapi itu terserah teman-teman mau pilih yang cara pendeklarasian yang pertama atau yang kedua. Enaknya teman-teman aja kayak gimana. Kemudian untuk pemanggilan prosedur juga ada aturannya. Untuk pemanggilannya sendiri itu nggak harus di main, jadi bisa juga prosedur itu dipanggil di prosedur lain atau mungkin di fungsi lain gitu, itu bisa. Nah, untuk aturannya itu teman-teman nggak usah nulisin prosedurnya, tidak usah menuliskan void-nya. Nah, ini juga masih sering salah sih waktu praktikum. Jadi, waktu kopas tuh void-nya nggak dihapus. Nah, pastikan void-nya tuh dihapus. Jadi, teman-teman tuh cuma manggil nama prosedurnya aja, beserta nama parameter formalnya. Jadi, parameter-parameter apa aja yang digunain di prosedur teman-teman, kayak gitu. Kemudian, waktu manggil prosedur, teman-teman juga nggak perlu menuliskan tipe datanya. Jadi, cukup nama prosedurnya apa, kemudian variabelnya apa, kayak gitu, nggak usah pakai tipe data. Kemudian kalau misalnya waktu pendeklarasian parameter teman-teman ada pakai bintangnya tuh diganti dengan dan, kayak gitu. Nah, jadi misalnya nih aku punya prosedur void update gaji, string jenis pangkat double bintang gaji pegawai. Nah, waktu dipanggil di main nanti
menjadi update gaji, terus buka kurung, pangkat. Jadi ini variabel yang sesuai dengan string jenis pangkat, tergantung di main atau mungkin di prosedur lain teman-teman pakainya apa. Dan ini kalau udah bintang diganti dengan dan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada bintangnya itu, dia merupakan sebuah parameter output atau input-output, tergantung dari prosedur kalian, karena ini cuma contoh aja. Kemudian ini membahas sedikit tentang variabel lokal dan global. Jadi variabel lokal adalah variabel yang digunakan di dalam prosedur yang melingkupinya. Variabel ini merupakan variabel-variabel yang dideklarasikan pada bagian deklarasi prosedur. Jika variabel hanya digunakan di dalam prosedur, gunakanlah variabel lokal. Jadi misalnya di variabel misalnya tentang menghitung kembalian gitu. Memproses data gitulah, memproses data. Nah, teman-teman mungkin akan menampilkan uang pembayaran, kemudian akan menampilkan uang kembalian, kemudian akan menyimpan omsetnya dari sebuah toko. Nah, kan untuk menampilkan kembalian cukup di lokal aja kan itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa deklarasi misalnya double kembalian kayak gitu. Nanti begitu keluar dari prosedur, ya udah nggak digunakan lagi gitu variabelnya. Jadi cuma terbatas di prosedur-prosedur tertentu aja kayak gitu. Karena mungkin kan nggak di semua prosedur butuh variabel itu kayak gitu. Nah, beda urusannya dengan variabel global. Nah, kalau misalnya variabel global itu dideklarasikan di program utama, sebenarnya ini pendeklarasiannya biasanya tuh di atasnya main. Jadi dia tuh benar-benar bisa dipakai di main kalian atau mungkin di prosedur atau fungsi yang lain. Nah, variabel ini tuh teman-teman usahain gunain sesedikit mungkin, atau malah kalau bisa ya udah nggak usah pakai variabel global gitu loh. Cuma ya emang kalau misalnya konteksnya teman-teman butuh baru dipakai. Karena kenapa? Kalau misalnya kita pakai variabel global, untuk dibaginya tuh lebih susah cari kesalahan teman-teman kayak gitu. Karena dia global gitu, harus dicek di semua prosedur atau semua main yang menggunakan variabel tersebut kayak gitu. Oke, sekian penjelasan dari modul. Mungkin kita bisa langsung membahas guided kita. Jadi ini untuk guidednya aku ambil dari praktikan yang paling cepat mengumpulkan. Wah, luar biasa ini dari kelas A. Ngumpulnya paling cepat, kalau nggak salah tanggal 25 Januari, Februari, Maret itu udah ngumpulin. Nah, gila-gila, padahal masih lama deadline-mu, luar biasa nak. Oke, jadi ini yang pertama ya, kita bakal bahas guided ya. Ini aku buka dulu guidednya. Terus ini. Oke, jadi untuk guided yang pertama, kita mengenali prosedur naif, prosedur semi-naif input, prosedur semi-naif output, dan prosedur input-output. Oke, kita coba baca code-nya. Jadi ini ya. Nah, untuk prosedur naif sendiri, itu kan nggak butuh parameter. Otomatis semua pekerjaan itu dikerjakan di void. Dan begitu keluar, ya sudah gitu loh. Hilang sudah nilainya gitu loh. Jadi kayak misalnya nih di sini aku deklarasi nilai 100. Kemudian di sini printf, prosedur itu gampang lah, saya pasti 100. Nah, di sini kan teman-teman ada variabel nilai. Nah, begitu keluar dari prosedur ya sudah, nilai itu udah nggak ada nilainya 100 lagi kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini wes, tak contohin ya. Jadi misalnya nih, kan ada, oh ini aku udah tambahin sih, ada minta scanf-nya. Jadi misalnya di sini kita juga deklarasi nilai sama dengan 0. Nah, waktu kita jalanin programnya, dia kan akan minta inputan dulu nilainya berapa. Misalnya nilainya 98. Belum aku tampilin deh tadi. Jadi di sini ya, coba kita akan printf lagi. Nah, ini kan di sini. Nilai T2 persen D nilai. Nah, ini kita inisialisasi 0.
Jadi misalnya tadi kan kita sebenarnya di situ inisialisasi 100, habis itu kan kita scan F, otomatis kan akan ketumpuk misalnya nilai 98. Nah ini, jadi nilai saya pasti 98, tapi begitu dia keluar dari prosedur ini, nilainya isinya 0. Nah kenapa seperti itu? Karena nilai ini akan mengikuti pendeklarasian kalian, atau mungkin nanti kalau misalnya di sini ada perubahan nilai, ya dia akan mengikuti perubahan yang terakhir. Karena di sini dia tuh nggak ada parameter output atau input-outputnya, otomatis nilai itu begitu keluar ya sudah nggak sama lagi dengan seperti waktu pemanggilan prosedur kayak gitu. Kemudian yang kedua kita akan membahas prosedur apa ini? Prosedur semi naif input. Nah kalau semi naif input itu berarti inputnya dari parameter. Nah sebenarnya ini nggak diperluin sih. Coba ini kita hapus dulu aja ya. Ini kita hapus. Nah, terus misalnya di sini kita deklarasi, misalnya panjangnya itu 10, terus lebarnya itu 7. Nah, terus kan di sini kita manggil yang ini. Prosedur semi naif input panjang lebar. Nah, panjang sama lebar dia tuh ambil dari sini. Oh, panjangnya 10, lebarnya 7. Otomatis nanti kalau misalnya luas, kalau dia masuk di sini, luas semi naif inputnya adalah 70. Kita coba dulu. Nah, ini masih yang tadi ya. Nah, ini luas semi naif inputnya 70. Kita komen-komen dulu deh biar bisa lebih jelas. Ya, hapus deh. Nah, kita kan sekarang di pemanggilan prosedur semi naif input. Nah, ini panjangnya 10, lebarnya kan 7. Nah, di sini teman-teman lihat, kalau misalnya dipanggil luasnya, dia akan tampil 70. Tapi waktu luasnya itu keluar, luasnya di luar lagi sini, pengecekan luas dalaman program dia tuh 0. Kenapa? Karena di sini tidak ada parameter luas sebagai parameter output atau input output gitu. Jadi luasnya itu ya cuma berlaku di prosedur ini aja kayak gitu. Terus misalnya kita mau panggil ini lagi juga bisa. Oh iya, aku mau tambahin lagi. Jadi untuk prosedur sendiri kan teman-teman taunya itu dia harus memanggil sebuah variabel ya. Nah ini kalau misalnya mau dipanggil langsung tembak isinya tuh bisa juga. Jadi misalnya nanti di sini berapa ya, misalnya di sini 20, di sini misalnya 10, itu bisa. Nah, string juga bisa. Nanti kalau misalnya teman-teman pakai string, nanti pakainya pakai tanda petik 2. Jadi misalnya petik 2 Sinta itu bisa tuh buat string kayak gitu. Nah, jadi bisa langsung tembak isinya kayak gitu. Terus nih ya, misalnya aku input lagi, dia parameter inputnya panjangnya 20 dan lebarnya 10. Kompil lagi. Nah, ini yang pertama kan dia 70. Yang di sini aku udah deklarasi itu yang 10 sama 7. Nah, habis itu yang di sini dia 200 karena di sini aku deklarasi 20 dan di sininya 10 kayak gitu. Kemudian lanjut kita ke pemanggilan prosedur semi naif output. Nah, kalau yang output dia kan di sini ada bintangnya. Otomatis setiap prosedur yang teman-teman deklarasi ada bintangnya, kalau misalnya ada perubahan variabel tersebut di dalam prosedur, akan dibawa keluar dari prosedur. Jadi misalnya di sini kan teman-teman minta inputan masukkan panjang, masukkan lebar, terus bintang luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, nanti luasnya itu di sini, misalnya aku inputnya 10 sama 7, nanti kan di sini 70. Nah, di sini kan 70. Nah, 70 ini juga akan dibawa keluar. Jadi waktu di sini di dalam main program juga akan 70 kayak gitu karena dia ada bintangnya. Misalnya nih panjangnya 10, lebarnya 7. Nah, nih kan luas semi naif outputnya 70, waktu dia pengecekan di luas dalam main program juga 70 karena dia ada bintangnya. Nah, kemudian untuk net effect itu berarti di dalam sebuah prosedur tuh dia cuma kayak menghitung-hitung atau mungkin melakukan sebuah kegiatan gitu tanpa dia meminta inputan dari user atau menampilkan output kepada user. Jadi benar-benar cuma
ya semacam mungkin rumus matematika, mungkin kayak pertambahan atau mungkin akumulasi kayak gitu. Jadi benar-benar cuma mengerjakan doang gitu loh, nggak minta inputan, nggak nampilin kayak gitu. Nah ini untuk contoh prosedur input output, kan ini berarti kayak kuadrat gitu ya. Bintang ini parameter formal sama dengan bintang ini parameter formal kali bintang ini parameter formal. Oke, kita coba aja. Ini hapus dulu. Ini ya, dari sini. Misalnya 12. Nah, berarti kan 1/4, 12 kali 12. Dan dia bakal dibawa keluar dari prosedur. Nih, kayak gitu. Terus kita lanjut ke guided yang nomor 2. Nah, untuk guided nomor 2 itu kita diminta untuk menghitung diameter dan luas lingkaran, menghitung jari-jari dan luas lingkaran. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi untuk menghitung jari-jari kita juga punya satu parameter input yaitu diameter dan satu parameter output yaitu jari-jari. Kemudian untuk prosedur hitung luas lingkarannya kita punya parameter input yaitu jari-jari dan parameter outputnya itu luas. Jadi nah ini di sini ya, misalnya kan kita deklarasi ya, kita deklarasi diameter, variabel var 0-nya 0, var 1-nya 0, var 2-nya 0. Oh iya, di sini var 1-nya tuh nggak dipakai gitu ya. Udah, jadi nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya kita kan masukin diameter. Nah, diameternya tuh disimpan di variabel diameter. Terus misalnya nih kita masukinnya 14 gitu. Nah, habis itu kita hitung jari-jarinya. Nah, diameternya ini berarti kan dia merupakan parameter input dari sini. Jadi misalnya aku masukin 14, nah di sini tuh diameter tuh 14 nilainya. Nah, var 0 karena udah diinisialisasi 0, berarti waktu masuk sini nilainya tuh 0. Kayak gitu. Kemudian kita masuk ke prosedur ini. Nah, bintang jari-jari, jadi kita tuh mau ngupdate nilai dari jari-jari menjadi diameter dibagi 2. Nah, tadi kan diameter aku udah masukin 14. Berarti di sini 14, di sini masukin 14. 14 bagi 2 berarti 7. Nah, berarti bintang jari-jari sama dengan 7. Kemudian bintang jari-jari ini dibawa keluar dari prosedur hitung jari-jari, terus dia udah ada di sini gitu ceritanya. Nah, kemudian 7 ini tadi sebagai parameter input dari prosedur hitung lingkaran. Jadi di sini 7, kemudian di sini var 2-nya masih 0. Dia luas karena luasnya masih 0. Nah, di sini kan 7. Terus habis itu teman-teman tinggal hitung aja nanti bintang luas sama dengan 3,14 kali 7 kali 7. Nah, nanti jawabannya berapa kayak gitu. Kita coba. Misalnya ini diameternya 14. Nah, nanti luas lingkarannya 153,2,86 didapat dari 3,14 kali 7 kali 7. Untuk guided segitu dulu. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyain atau masih bingung, bisa langsung tanya. Mungkin nggak harus tanya ke aku juga. Kalau misalnya dari penjelasanku masih nggak ngerti, kalau tetap mau tanya aku juga boleh sih. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya teman-teman yang lain atau mungkin asdos yang lain juga boleh. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, kecepatan, nggak jelas, dan lain sebagainya. Kalau mau kontak bisa langsung hubungi saya aja. Terima kasih, semoga sukses praktiknya. Amin.